Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Perbankan Keuangan kelas D akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vina Sani Pratiwi, NPM 203404119. Saya Mega Cahya Pertiwi, NPM 203404124. Saya Weni Lestari dengan NPM 203404103. Saya Alfie Dewi Salsabila dengan NPM 203404116. Saya Besti Berliana Rahmita dengan NPM 203404131. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa hubungan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengembangkan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, yang terakhir, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Lalu, kenapa Pancasila harus menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Begini loh, sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya berbanding lurus dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun, dalam perkembangannya timbul gejala dehumanisasi atau penurunan derajat manusia. Hal ini disebabkan karena produk yang dihasilkan oleh manusia, baik itu suatu teori maupun materi, menjadi lebih bernilai ketimbang penggagasnya. Maka dari itu, peran Pancasila harus diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus dari pengembangan ilmu pengetahuan yang saat ini semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. 2. IPTEK yang dikembangkan harus menyertakan nilai Pancasila di dalamnya. 3. Pancasila digunakan sebagai rambu normatif dalam pengembangan IPTEK. 4. Pengembangan IPTEK harus disesuaikan dengan budaya Indonesia. Next. Urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. 1. Pancasila mencegah berubahnya cara pandang masyarakat akibat berkembangnya IPTEK. 2. Pancasila sebagai pengendali moral dalam pengembangan IPTEK. 3. Pancasila digunakan sebagai penyaring atau filter dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK. Alasan diberlakunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Pancasila digunakan sebagai penyeimbang antara pengembangan IPTEK dan lingkungan. 2. Nilai Pancasila digunakan sebagai sarana untuk mengontrol cara pikir dan tindakan masyarakat terhadap perkembangan IPTEK. Dan yang ketiga, Pancasila digunakan untuk menjaga ekstensi budaya lokal yang lambat laun terkikis dikarenakan dampak perkembangan IPTEK. Next. Menggali sumber histori, sosiologis, politis,
tentang Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu di Indonesia. Pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. A. Pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea keempat. Dan yang B. Soekarno kegiatan kuliah umum Pancasila dasar Falsafah Negara. C. Profesor Dr. Kusnadi Haryo Sumantri, HS, kegiatan Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu-ilmu. Dan D. Daud Yusuf, artikel Pancasila Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan. E. Profesor Dr. Jacob teknologi telah dikembangkan pesat meninggalkan agama, etika, hukum sosial, humaniora. Dan F. Kunto Wijoyo, artikel Pancasila sebagai orientasi pengembangan humaniora di Indonesia. G. Profesor Dr. Mulyadi, kegiatan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. H. Profesor Dr. Sastra Prateja, artikel Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yaitu sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia ditentukan pada sila ketuhanan dan kemanusiaan. Dan yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, yaitu Pancasila sebagai sumber politis memberikan dorongan kepada kaum intelektual atau para pemegang pemerintahan untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam penerapan di setiap bidang kehidupan. Next. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Melakukan perbuatan baik dan memberi tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Kemudian urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Sebagai penyeimbangan antara budaya global yang dibawa ke kemajuan iptek dengan budaya lokal Indonesia. Yang kedua, sebagai orientasi mengenai prodi-prodi di perguruan tinggi yang diminati oleh pasar. Yang ketiga, memberikan keadilan dalam penyebaran ilmu dan perkembangan teknologi bagi seluruh masyarakat. Hubungan Pancasila dengan perbankan. Hubungan antara perbankan dengan Pancasila terletak pada sektor ekonominya, di mana sektor ekonomi Pancasila yaitu sebuah sistem perekonomian yang menitik beratkan perekonomian yang menitik beratkan asas-asas dan nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya. Perbankan menjadi salah satu hal penopang dan juga agent of development. Tentunya memiliki peran yang besar dalam
dalam keberhasilan sistem ekonomi Pancasila. Maka dari itu diperlukan kontribusi yang besar dari peran perbankan dalam keberhasilan sistem ekonomi Pancasila. Hal inilah yang mendeskripsikan hubungan antara perbankan dan Pancasila dan menjadi salah satu titik tengah di mana arus ekonomi sosial dan juga liberalis. Titik tengah tersebut menjadi dominan di mana Pancasila tertanam dalam ideologi bangsa Indonesia. Sektor perbankan yang masuk ke dalam sistem ekonomi akan berjalan tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yaitu mengembangkan sektor industri. Sektor perbankan juga ditentukan sedemikian rupa agar mencapai impian ekonomi Pancasila, yaitu pemerataan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang kami dapat dalam presentasi kali ini. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sangat penting bagi kita seorang mahasiswa karena sangat berguna untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia sendiri dan wajib melibatkan partisipasi masyarakat yang sangat luas. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.